أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Halawah hafizahullahu taala, dan ini adalah kitab yang memang bisa untuk kita jadikan referensi di tema kita mengilmui diri kita semua akan ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya para ulama biasa mengganti majelis-majelis ilmunya, beliau menggantinya dengan membahas tentang ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini, yaitu di pertemuan yang ke-7, kita akan membahas tentang hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan puasa seseorang gitu. Maka di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang hal-hal yang masuk ke dalam tubuh gitu. Kemudian yang kedua tentang hal-hal yang keluar dari tubuh yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Jadi ada 3 macam. Ada hal-hal yang membatalkan puasa karena masuk ke tubuh kita. Ada hal-hal yang membatalkan puasa karena keluar dari tubuh kita. Dan pembatal-pembatal lainnya. InsyaAllah ta'ala menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah hal-hal yang disebabkan adanya sesuatu yang masuk ke tubuh. Apa saja itu? Maka yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Maka ini menjadi salah satu penyebab batalnya puasa seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, makanlah dan minumlah kalian di waktu malam ini sampai nanti terbitnya waktu fajar subuh gitu. Maka berhentilah di situ. Gitu ya. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Nah, setelah azan subuh telah dikumandangkan, maka berhentilah. Tahanlah makan dan minum, kemudian sempurnakan puasa sampai datang waktu malam. Maksudnya maghrib gitu. Jadi yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa seseorang itu. Kemudian yang kedua, ini ada pembahasan tentang bagaimana jika ada seorang yang makan dan minum karena lupa. Apakah ia wajib membayar qada atau puasanya tetap sah gitu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Adapun yang diambil adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, sehingga ini adalah pendapat jumhur bahwasanya mereka mengatakan ia tidak ada baginya mengqadha, maksudnya tidak wajib mengqadha gitu, dan puasanya sah. Tidak batal puasanya dan tidak perlu mengqadha.
Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Artinya, barang siapa yang dia sedang berpuasa kemudian lupa, kemudian dia makan dan minum karena lupa tadi, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Karena sungguhnya itu adalah makanan dan minuman yang Allah berikan kepadanya. Sehingga jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan puasa jika ia lupa gitu, untuk makan atau minum. Kemudian lihat hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi walal kaffar." Barang siapa yang berbuka, barang siapa yang dia makan atau minum, artinya puasanya batal gitu, karena lupa gitu. Karena lupa, fala qada'a alaihi walal kafar. Maka dia tidak wajib mengqadanya, juga tidak ada kafarah baginya. Nah, ini adalah pendapat jumhur. Jadi siapa saja yang makan dan minum di siang hari Ramadan secara tidak sengaja atau lupa, maka puasanya tidak batal dan tidak perlu mengqadha puasanya itu, dan dia harus melanjutkan puasanya sampai datang waktu maghrib gitu. Lantas bagaimana, ada pertanyaan lagi, misalkan bagaimana ada sisa makanan yang mungkin nyelap atau nyelip di sebagian giginya, kemudian ia menelannya dengan sengaja, apakah itu membatalkan puasa gitu? Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, kami berfatwa bahwa batal puasanya jika ia menelan makanan yang tersisa di giginya dengan sengaja, sedangkan ia mampu untuk membuangnya. Nah, itu adalah fatwa dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga sisa makanan yang berada di mulut itu, jika kita mampu untuk membuangnya, maka harus dibuang. Adapun suatu hal yang kecil kita tidak mampu, bahkan kita tiba-tiba merasa ada yang masuk secara tidak sengaja dan tidak bisa kita keluarkan, maka itu tidak ada masalah. Karena fatwa Imam Syafi'i bagi yang mampu. Ada yang menyelip dalam giginya kemudian dia mampu untuk mengeluarkannya, tapi dia tidak mengeluarkannya, malah menelannya secara sengaja, maka itulah yang bisa membatalkan puasanya gitu. Yang berikutnya, menelan air ludah, apakah membatalkan puasa? Berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau berkata, adapun air liur banyak atau sedikitnya, jika ia ditelan secara sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dan tidak ada khilaf, perbedaan antar ulama dalam masalah ini. Sehingga air liur itu tidak membatalkan puasa, baik sedikit yang ditelan ataupun banyak gitu. Karena memang banyak yang tersebar adalah air liur tidak boleh ditelan gitu, melainkan harus dikeluarkan. Justru itu hanya akan berdampak kepada keringnya tenggorokan kita sehingga membuat kita haus dan sebagainya. Dan ternyata para ulama sepakat, tidak ada perbedaan antar ulama, menelan air liur sedikit maupun banyak itu tidak membatalkan puasanya seseorang. Kemudian itu tentang yang masuk ke dalam mulut gitu. Kemudian di sini ada tentang bagaimana dengan hal-hal yang masuk melalui hidung, seperti melakukan istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Karena memang sunnahnya berwudu itu adalah bukan dengan hanya sekedar memasukkan dua jari kita ini ke hidung saja gitu, melainkan dengan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air untuk masuk ke hidung gitu. Nabi SAW bersabda, balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah gitu, berlebihan-lebihanlah ketika beristinsyak, kecuali pada saat kalian sedang berpuasa. Sehingga masuk melalui hidung itu kalau dia hanya sekedar, kan wudu, namanya wudu itu kan memasukkan air ke hidung, istinsyak itu, maka itu tidak membatalkan puasa selama dia tidak berlebihan dalam melakukannya itu pada saat dia berpuasa gitu. Karena hukum asalnya berwudu di luar bulan Ramadan pada saat istinsyak itu sunnahnya kita harus berlebihan memasukkan air gitu, secara dengan sungguh-sungguh lah, tidak juga secara berlebihan gitu, karena akan membuat sakit daerah mata sini gitu. Nah, adapun pada saat puasa tidak perlu secara berlebihan.
Asal menghirupnya sedikit kemudian membuangnya itu tidak membatalkan puasa gitu. Jadi kumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung atau istinsyak itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang masuk melalui mata seperti obat mata, kemudian orang yang membuat menggunakan celak di mata yang hitam itu apa hukumnya gitu. Nah, di sini Imam Abu Hanifah juga Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan bahwa yang pakai celak mata gitu, itu tidak membatalkan puasa walaupun rasanya sampai ke dalam atau sampai ke tenggorokan dan masuk ke dalam perut gitu. Dalilnya apa? Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai celak di matanya padahal beliau sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini memang banyak diperselisihkan tapi banyak diriwayatkan oleh para fuqaha gitu. Nah, sehingga inilah pendapat jumhur yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i bahwasanya memakai celak di mata yang warna hitam atau menggunakan obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan celak dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Kemudian berikutnya yang masuk melalui suntikan. Kita disuntik, apakah itu membatalkan puasa? Jumhur ulama mengatakan bahwa suntikan itu membatalkan puasa gitu. Suntikan itu membatalkan puasa jika memang suntikan itu adalah niat untuk kita menambah stamina gitu. Ada orang yang masuk ke rumah sakit kemudian dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum, maka dia akan lemah. Sehingga adalah semacam infusan itu yang memang untuk menguatkannya lagi sebagai penggantinya makan dan minum. Itu membatalkan karena memang sudah dalam makna makan ataupun minum gitu. Karena kan itu pengganti makan dan minumnya dia gitu. Kemudian pembahasan pertama yang masuk ke dalam tubuh, hal-hal yang membatalkan puasa yang masuk dalam tubuh itu sudah kita selesaikan. Makan, kemudian minum secara sengaja itu membatalkan puasa, adapun tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Kumur-kumur, kemudian masukkan air dalam hidung itu tidak membatalkan puasa kecuali dia yang berlebihan gitu. Maka itu yang membatalkan puasa. Kalau tidak berlebihan, kemudian tiba-tiba kita mendapati air itu masuk dari hidung kita ke tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Syaratnya dia tidak melakukan di awal secara berlebihan. Kemudian menelan air liur pun tidak membatalkan puasa. Memakai celak mata tidak batal puasanya, menggunakan tetes mata tidak membatalkan puasanya, menggunakan suntikan batal puasanya jika memang itu sebagai pengganti makan dan minum gitu. Bagian yang kedua tentang pembatal puasa yang keluar dari tubuh. Yang pertama adalah keluarnya melakukan hubungan intim dengan suami istri. Melakukan hubungan intim dengan suami istri di siang hari Ramadan, tentu inilah yang bisa membatalkan puasa seseorang gitu. Arti yang keluar dari tubuh adalah air mani yang keluar dari tubuh seorang yang sedang berpuasa. Jika dalam keadaan melakukan hubungan intim, nah maka itulah yang membatalkan puasa. Di sini disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ulama mazhab Imam Syafi'i berkata, ulama umat Islam sudah sepakat bahwasanya melakukan jima atau hubungan intim di siang hari Ramadan hukumnya adalah haram. Haram. Baik lewat kubul ataupun dubur. Bagi yang berpuasa itu haram. Dan hal tersebut bisa membatalkan puasa karena ada ayat dan hadis-hadisnya yang sahih yang telah menjelaskan hal tersebut. Ini masih ucapan Imam An-Nawawi. Baik ia mengeluarkan mani atau tidak, maka itu sama saja telah membatalkan puasanya secara ijma'nya ulama. Jadi melakukan hubungan intim, baik dia mengeluarkan mani atau tidak, baik melalui kubul ataupun dubur, maka itu sudah membatalkan puasa secara ijma'nya ulama. Kesepakatan ulama. Walaupun ia melakukan hubungan liwat, mohon maaf, liwat artinya sesama jenis laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya gitu. Maka itu pun suatu yang bisa membatalkan puasanya. Perbuatan haram baik dengan Bani Adam manusia ataupun dengan hewan. Ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala
dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi melakukan hubungan intim itu bisa membatalkan puasa jika dilakukan di siang hari Ramadan karena ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya orang yang berpuasa tersebut, yaitu mani gitu. Atau tadi, jika tidak keluar mani pun maka tetap membatalkan puasa karena dia telah melanggar kesuciannya bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, karena sudah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di siang hari Ramadan. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, datang tiba-tiba seorang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, aku telah celaka nih gitu. Kemudian kata Rasul, "Kenapa Anda? Apa yang buat Anda celaka?" "Sungguh aku telah melakukan hubungan intim dengan istriku di siang hari Ramadan." Kemudian Rasul terdiam. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau bisa membebaskan seorang budak gitu sebagai kafarahnya gitu? Kemudian kata dia, "Saya tidak bisa." Kemudian kata Rasul, "Fahal tastati'a an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Dan apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan secara berturut-turut? Kemudian Arab Badui itu mengatakan, "Qala la." Aku tidak bisa juga ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, "Fahal tajidu it'ama sittina miskinan?" Apakah engkau mampu untuk memberikan makan 1 porsi itu kepada 60 orang miskin? Qala la. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Aku juga tidak bisa." Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW diam. Nah, tatkala Rasul diam, tiba-tiba datanglah saat itu ada seorang yang datang dengan membawa satu wadah kurma yang sangat banyak gitu. Diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah. Kemudian Rasul berkata, "Aina sa'il?" Mana Arab Badui tadi yang bertanya tentang hukum tadi? "Saya ya Rasulullah." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nih, khudh fatasaddaq bihi." Ambillah ini kemudian sedekahkanlah kepada orang-orang itu sebagai kafarah tebusan dosa Anda gitu. Kemudian orang Arab Badui tersebut, "Ya Rasulullah." Dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih fakir dan lebih miskin dari saya di kota Madinah ini?" gitu. Kemudian akhirnya Rasul pun tersenyum gitu. Karena beliau sebenarnya kan Arab Badui itu punya tanggung jawab, harus tebus dosanya itu dengan 3 hal tadi, dan dia tidak bisa. Tatkala Rasul berikan kurma, Rasul menginginkan agar dia menebus dosanya dengan bersedekah dengan kurma yang Rasul baru berikan kepadanya. Tapi beliau malah berkata, "Ya Rasulullah, apakah harus saya sedekahkan ke orang lain? Sedangkan di kota Madinah ini tidak ada yang lebih miskin dan tidak ada yang lebih fakir dariku." Kemudian akhirnya Rasul pun tertawa dan berkata, "Sedekahkanlah ini kepada keluarga kalian semua," gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya salah satu pembatal puasa seorang adalah melakukan jima atau hubungan intim di siang hari Ramadan, dan perbuatannya itu wajib mengkodoknya dan membayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita sampaikan. Atau mungkin kalau dia tidak bisa membebaskan budak, maka dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka dia tebusannya adalah memberikan 1 porsi makan kepada setiap 60 fakir miskin. Setiap masing-masing di antara mereka 1 porsi makan gitu. Nah, kemudian juga di sini disebutkan tentang perbuatan perbuatan onani. Maka jika itu dilakukan di siang hari Ramadan, tentu itu telah membatalkan puasanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sudah di awal kita sampaikan bahwasanya, "Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Jadi orang yang berpuasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dan dia meninggalkan syahwatnya karenaku. Nah, tatkala dia melakukan masturbasi itu di siang hari Ramadan atau onani di siang hari Ramadan, maka dia artinya tidak meninggalkan syahwatnya di siang hari Ramadan, sehingga itulah yang membuat puasanya itu batal. Lantas di sini bagaimana? Apa hukum orang ketika ihtilam atau mimpi basah di siang hari Ramadan gitu? Nah, maka para ulama sudah sepakat ihtilam itu karena bukan atas dasar kehendaknya sendiri gitu, maka itulah yang tidak membuat puasanya menjadi batal. Tidak batal. Orang yang melakukan
orang yang terjadi mimpi basah di siang hari Ramadan walaupun keluar mani dan sebagainya tidak membatalkan puasanya karena dia melakukan hal itu terjadi bukan atas dasar pilihannya gitu. Nah, kemudian berikutnya haid dan nifas juga ini yang membatalkan puasanya seorang wanita. Jika terjadi di siang hari Ramadan, haid atau nifas, maka batal puasanya dan baginya wajib mengqadha puasanya gitu. Kemudian muntah, bagaimana dengan muntah gitu? Apa hukum muntah? Para ulama sepakat, Imam Ibnul Munzir menyampaikan ijma, kesepakatan ulama bahwasanya yang muntah secara sengaja itulah yang membatalkan puasa seorang. Adapun muntah secara tidak sengaja maka itu tidak membatalkan puasa. Ini ucapan Imam Ibnul Munzir dan menukilkan ulama sepakat akan permasalahan ini. Kemudian berikutnya melakukan bekam atau hijamah, apakah membatalkan puasa? Memang hakikatnya jumhur para ulama berbeda pendapat, menjadi dua pendapat dan masing-masing pendapatnya kuat. Ada yang mengatakan melakukan bekam itu membatalkan puasa gitu. Seperti misalkan ini yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang mengatakan bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bekam itu tidak membatalkan puasa karena pernah disampaikan dalam hadis Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan bekam ketika berpuasa. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh tabi'in dan dari tabi'in dari sahabat Abdullah ibnu Abbas gitu. Apa hadisnya? Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, ada 3 yang tidak membatalkan puasa, yaitu bekam, kemudian muntah, ditafsirkan tadi muntah yang secara tidak sengaja, dan ihtilam. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sehingga yang melakukan bekam di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa menurut jumhur ulama. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya bekam itu membatalkan puasa gitu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i bahwasanya Nabi SAW bersabda, telah batallah puasa yang berbekam dan yang membekam gitu. Jadi telah berpuasalah orang yang batal puasanya orang yang dibekam dan orang yang membekam gitu. Dalil ini juga dalil sahih. Jadi keduanya dalilnya sangat kuat dan bisa diambil sehingga penulis mengatakan untuk kehati-hatian maka janganlah melakukan bekam di siang hari Ramadan. Karena kondisi kita pun sedang berpuasa, tidak ada makanan dan minuman yang masuk, maka hendaknya meninggalkan bekam di siang hari Ramadan kecuali memang darurat gitu. Nah, adapun pembatal lainnya adalah seperti orang yang murtad, maka itu sudah otomatis batal puasanya. Kemudian barang siapa yang sudah berniat saja berbuka maka dia sudah batal. Tapi kalau cuma lintasan pikiran kayaknya ingin berbuka karena sudah tidak kuat, maka itu bukan niat. Niat itu ketika dia sudah ingin berbuka dan akan melakukannya. Dia udah niat saya akan berbuka dan saya akan melakukannya, maka itu dia sudah batal puasanya. Kalau cuma terlintas, misalkan contoh sepertinya saya sudah tidak kuat lagi nih berpuasa, kayaknya buka aja deh. Nah itu kan bukan niat, masih suara-suara hati lah, belum menjadi tekad, belum menjadi niat. Nah maka itulah hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang, yaitu makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian keluar air mani, baik itu hubungan intim atau melakukan onani dan lain sebagainya, dan kumur-kumur secara berlebihan, masukkan air ke dalam hidung secara berlebihan, maka itulah yang membatalkan puasanya seseorang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.